Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Kustiawan dari SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan solusi permasalahan pembelajaran pada sistem pencernaan makanan. Judul dari solusi permasalahan ini adalah peningkatan kreativitas peserta didik pada pembelajaran biologi di kelas 11 MIPA, materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Deskripsi permasalahan. Selama pandemi, peserta didik belajar secara daring. Hal ini membuat kreativitas peserta didik menjadi rendah. Dan sejak awal tahun 2022 dilaksanakan pembelajaran secara normal. Membuat kita sebagai guru harus mencari metode pembelajaran untuk bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Sebab dengan adanya pembelajaran daring selama 2 tahun, membuat motivasi peserta didik dalam belajar menurun drastis. Hal ini dikarenakan karena situasi di tahun 2020 sampai 2021, pandemi COVID membuat mental khususnya peserta didik menjadi turun, dan juga pembelajaran secara online ini membuat para peserta didik tidak bisa berinteraksi langsung dengan kita sebagai guru. Akar permasalahan yang terjadi pada materi ini di awal tahun 2022 yaitu adalah yang menyebabkan kurangnya kreativitas peserta didik karena adanya pembelajaran daring yang telah dialami peserta didik selama 2 tahun. Tidak adanya interaksi secara langsung antara guru dan peserta didik menyebabkan daya kreativitas peserta didik menjadi rendah. Dan hal inilah yang harus kita angkat ketika pembelajaran terjadi secara normal kembali, terjadi tatap muka seperti biasa. Sebab dari segi kedisiplinan pun terlihat cukup menurun. Misalnya banyak sekali peserta didik yang datang terlambat di awal-awal pembelajaran, diberlakukannya pembelajaran secara tatap muka langsung. Ini merupakan akar masalah yang menyebabkan turunnya kreativitas dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Alternatif solusi yang bisa kita laksanakan adalah untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, guru mengajak peserta didik untuk belajar lebih interaktif lagi. Di antaranya pertama, guru membagi peserta didik dalam kelompok untuk bisa berdiskusi dan berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya. Lalu guru membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, yang berupa permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, guru memberikan sumber belajar yang beragam, seperti video, pembelajaran di YouTube, buku paket, dan tentunya kebebasan untuk menggunakan internet dalam menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Hal ini diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dan lebih semangat dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Lalu yang keempat, guru memberikan fasilitas berupa kertas pleno dan alat tulis seperti spidol berwarna-warni dan meminta peserta didik untuk menuliskan jawaban diskusi pada kertas tersebut dan dihias sekeren mungkin dan sekreatif mungkin. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan metode yang bervariasi, seperti presentasi perwakilan kelompok, presentasi berkunjung ke kelompok lain, dan lain-lain. Dan yang keenam, memberikan ruang untuk refleksi bersama sehingga dapat terus memperbaiki metode pembelajaran yang mengasihkan dan menarik peserta didik.